Dinikahi Duda Galak. Bab 64. Penulis Neng. Apa yang kau ragukan dariku? Kini nada bicaranya sudah turun 1 oktav. Seperti berusaha sedang merayu. Bagaimanapun, AA adalah pria normal sejati. Disuguhi pemandangan tubuh El setiap malam, bukan AA tidak ingin segera memangsanya. Hanya saja, AA perlu menata hatinya agar dia yakin. Dan kini, AA sudah yakin akan perasaannya terhadap El. Dan kini, AA tinggal menunggu keputusan dari El saja. Aku takut, jawab El gugup. Takut? Takut kenapa? Tanya AA mengerutkan keningnya dalam. Takut sakit, jawab El malu-malu. Kau ini sudah seperti anak bau kencur saja, takut sakit. AA tergelak mendengar jawaban dari El. Cih, kau kan sudah bau tanah, mana bisa mengerti rasa khawatirku. El mendengus kesal, benci dengan respon dari AA. Kau ini tidak akan sakit kok, palingan juga seperti digigit semut. AA menyeringai, duduk bersila sambil memeluk guling. Tatapan matanya masih pada El yang tengah duduk di ujung ranjang sambil mencubiti bantal bulu-bulu yang tengah dipeluknya. Mau main tebak-tebakan denganku? Tanya AA menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membuat El sedikit rileks. AA merasa prihatin akan kegugupan El semenjak beberapa hari terakhir, semenjak dia meminta haknya sebagai suami. Boleh? El mengangguk, lalu menengadah menatap AA. El, coba mendekat. Aku janji tidak akan menerkammu sekarang jika kau masih belum siap juga. AA mencoba membujuk. Masih dengan posisi awas, El merangkak, mendekati AA, lalu meletakkan bantal yang dari tadi dipeluknya sebagai pembatas. El terlihat waspada. Buah apa yang tidak akan pernah jatuh meski berusaha dipetik? Tanya AA dengan senyum menyeringai. Sadar dengan perubahan wajah suaminya, El langsung berpikir keras. Setelah paham maksud AA, dia segera menutup dadanya secepat kilat dengan kedua tangannya, mencoba melakukan pertahanan diri. Kau kenapa? AA terbahak melihat wajah El yang sudah sangat pucat. Tangannya semakin bergetar. Kau ucap El sambil bergidik. Hah? Aku? AA menunjuk wajahnya sendiri. Kau yang Memang? Apa jawabannya? AA tergelak. Pasti buah dada, ya kan? El menatap AA dengan tatapan tajamnya. Kau pandai, belajar dari mana? Tanya AA, menatap El setelah berhenti tertawa. Dari internet, jawab El yakin. Jadi, kau sok tahu jika malam pertama pasti menyakitkan juga belajar dari internet? Tanya AA, memastikan, padahal tadi sudah dijawab. Iyalah, jawab El ketus. Apa kau juga menonton peragaannya? Tanya AA, menatap El semakin lekat. Maksudmu? El gagal paham. Kau menonton video iya kan? AA menunjuk wajah El mengintimidasi. Kau lanjut AA, membuat El terbelalak tidak terima dengan tuduhannya. Tidak! El kembali menyilangkan kedua tangannya pada bagian dadanya, kembali membuat perlindungan diri. Kau lama sekali fahamnya El, terlalu banyak drama. Pembaca sampai kesel nungguin kita malam pertama, ucap AA menggaruk kepalanya yang tidak gatal, merasa frustasi karena malam pertamanya terlalu banyak drama. Ih, apaan sih? El menggeleng. Ayo sekarang, tegas AA. Sekarang apaan? El masih belum terima. AA merangkak, mencoba menggapai tubuh El yang sudah gemetaran. Tidak AA. El memelas, mencoba memohon belas kasihan dari AA. Lama. AA langsung inisiatif, semakin mendekat pada tubuh El. AA, tahan dulu. El masih menggeleng. Gak bisa. AA masih gotot guys. Tap. Tubuh AA semakin berdekat. Wajahnya semakin dekat dengan wajah El, hingga sepuan napas AA terasa di wajah El.
El memejamkan matanya dengan erat. Tangannya mencengkram spray sekuat tenaga. Dek, dek, dek. El semakin ketakutan ketika dia merasakan bibir AA semakin dekat dengan bibirnya. Lalu tubuhnya terasa hangat karena perlahan AA sudah memeluk tubuhnya erat. 1, 2, 3. Kubrak! Apa itu? AA langsung menghentikan kegiatannya, lalu celingukan. El, kau pingsan? Tanya AA meraih pipi El yang sedang memejamkan matanya. Tidak, El menggeleng sambil kembali membuka matanya. Suara apa tadi? El bertanya pada AA yang tengah tersenyum mesem. Itu suara pembaca yang terjungkal, karena mau dipeyuk aku juga. AA! Jangan berisik, nanti pembaca iri. AA kembali melanjutkan aksinya yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Mesum! Teriak El mencoba menangkis gerakan AA. Tapi AA tidak peduli lagi. Akhirnya, ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang selama ini sudah ditahannya sekian lama. Sensor. Malam ini, hujan turun dengan deras, menyelimuti malam yang kian kelam. Untuk pertama kalinya, pasangan Gaje, AA dan El melakukan kewajibannya di malam Jumat Kliwon. Mereka telah mempraktekkan banyak gaya, dari mulai gaya salto, gaya botol, sampai gaya bebas telah mereka lakukan berkali-kali. El membalasnya sesuai dengan apa yang telah dia pelajari dari internet dan dari seseibu geng Drove Girls tentunya. Tek tok, tek tok, tek tok. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Udara di luar masih terasa dingin, membuat dua orang yang masih berada di bawah selimut semakin mengeratkan pelukan masing-masing. Eliana terbangun kalau dirasakan ada sesuatu yang berat yang menindih perutnya. El mengerjapkan matanya berkali-kali, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia benar-benar terlelap beberapa jam yang lalu. El mendesah, ia mengingat semuanya. Perlahan, El mengedip-ngedipkan matanya. Rasa masih belum percaya. Hiss, aku sudah melakukannya. El bergumam sendiri sambil mengintip ke dalam balik selimut. Terlihat dirinya yang masih belum menggunakan sehelai benang pun. El mencoba memindahkan tangan kekar yang masih posesif memeluknya. Setelah berhasil, dia mencoba bangkit. Tapi nahas, rasa sakit mendominasi di bagian tertentu tubuhnya. El meringis, lalu kembali pada posisinya. Semua ini gara-gara AA. El menggeram tidak suka. Sejenak dia kembali membayangkan kegiatannya semalam. El tersenyum, lalu dia kembali menerawang, memikirkan kehidupan pernikahannya dengan AA selama ini. Sungguh, sebelumnya tak pernah terbayangkan kehidupan seperti ini sebelumnya. El menertawakan dirinya sendiri kini. Awalnya, pernikahan mereka diawali dari sebuah kesalahpahaman. Lalu terbayang kembali sikap AA selama ini. AA yang galak, judes, otoriter, dan kaku seperti kanebo kering. Tapi, di balik sifat AA yang galak, AA adalah pria terbaik yang pernah El temui. AA seperti sosok kakak, ayah, sahabat, dan suami yang baik yang mampu melindungi El selama ini. Dan untuk itu, El mensyukurinya. Terlepas dari segala kekurangan AA maupun El, bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna. Dalam pelukan AA, mata El menatap ke arah langit-langit kamarnya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang tengah memperhatikan tingkahnya. Tanpa berkedip, dan pemilik mata itu pun ikut tersenyum. Setelah sekian purnama, ia menunggu malam ini. Akhirnya, apa yang dia impikan bisa terrealisasikan juga.